Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kali ini kita akan kembali membahas mengenai teorema Pythagoras. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Erin Ramantia, Febri, dan Nabila Hairunisa. Kali ini kita akan membahas mengenai fungsi teorema Pythagoras dalam bidang keilmuan. Sebelumnya, mari kita membahas tentang sejarah teorema Pythagoras terlebih dahulu. Jika kita membicarakan tentang teorema Pythagoras, pasti akan erat kaitannya dengan Pythagoras. Beliau adalah seorang ahli matematika yang lahir pada tahun 570 sebelum Masehi di Pulau Samos, Turki. Salah satu peninggalan Pythagoras yang terkenal adalah teorema Pythagorasnya. Meskipun teorema ini telah banyak diketahui sebelum lahirnya Pythagoras, namun ia dikreditkan sebagai penemunya karena ia adalah orang yang pertama kali membuktikan pengamatan ini secara matematis. Teorema Pythagoras. Bunyi teorema Pythagoras adalah pada segitiga siku-siku berlaku bahwa kuadrat sisi miring atau hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat dua sisi lainnya. Pembuktian teorema Pythagoras. Bukti dari Pythagoras berupa bukti dengan diagram dan termasuk salah satu bukti yang mudah untuk dipahami. Bukti dengan diagram kadang dapat dipahami tanpa menyertakan tulisan, sehingga sering disebut bukti tanpa kata-kata atau proof without word. Bukti dapat dipahami dengan hanya melihat dan mencermati diagram. Misalkan ada sebuah persegi dan segitiga siku-siku dengan sisi A, B, C. Kemudian kita copy segitiga tersebut menjadi 4. Kemudian kita masukkan keempat segitiga tersebut sehingga menutupi bagian persegi. Keempat segitiga siku-siku pada persegi di kiri dan kanan adalah sama dan sebangun atau kongruen. Dengan demikian, luas daerah yang tidak ditutupi oleh keempat segitiga siku-siku itu haruslah sama. Pada persegi di kiri, diagram luasnya C kuadrat, dan persegi di kanan, diagram luasnya A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Cara lain, dengan menggunakan diagram persegi yang kiri, pada diagram bukti sebelumnya, kita pun dapat menurunkan teorema Pythagoras. Luas persegi kiri, karena sisinya A ditambah B, maka A ditambah B kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2B ditambah B kuadrat. Luas persegi kanan karena terdiri dari persegi sisi C dan 4 segitiga siku-siku, maka C kuadrat ditambah 4 dikali AB per 2 sama dengan C kuadrat ditambah 2AB. Dari 1 dan 2 diperoleh A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah 2AB, yang dapat disederhanakan lagi menjadi A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi teorema Pythagoras dalam bidang keilmuan. Yang pertama adalah dalam bidang matematika. Selain digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi segitiga yang tidak diketahui, teorema Pythagoras juga dapat digunakan untuk menentukan panjang
dan persegi panjang, di mana garis AC adalah diagonal persegi panjang dari ABCD. Jika panjang sisi persegi panjang diketahui, maka AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat, atau AC kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah CD kuadrat. Teorema ini juga dapat digunakan untuk menentukan panjang diagonal ruang kubus atau balok ABCD EFGH, di mana garis AG adalah diagonal dari ruang balok tersebut. Maka panjang diagonal ruang dapat diperoleh dari AG kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat dengan keterangan AG adalah diagonal ruang, CG adalah tinggi balok, dan AC adalah diagonal bidang alas. Perhatikan alas balok ABCD diperoleh AC dengan menggunakan teorema Pitagoras, yaitu AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat dengan keterangan AB adalah panjang balok dan BC lebar balok. Maka AG kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat. AC tadi kita sudah peroleh, sehingga AB kuadrat ditambah BC kuadrat ditambah CG kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Maka rumusnya menjadi DR kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat dengan keterangan DR diagonal ruang, P panjang balok, L lebar balok, dan T tinggi balok. Nah, selanjutnya fungsi dari teorema Pitagoras dalam bidang fisika. Nah, peran teorema ini terdapat dalam materi vektor untuk menentukan resultan dua vektor yang tegak lurus. Misalnya, Anda memacu kendaraan Anda lurus ke timur sejauh 40 km dan kemudian berbelok tegak lurus menuju utara sejauh 30 km. Secara grafis, perpindahan Anda seperti diperlihatkan pada gambar. Besar resultan perpindahannya sama dengan R, diperoleh menggunakan dalil Pitagoras, yakni sebagai berikut. R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat, maka R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kita masukkan nilai X dan Y-nya, sehingga kita peroleh akar 2500 atau sama dengan 50. Maka resultannya sama dengan 50. Selanjutnya adalah dalam bidang arsitektur. Nah, arsitek memakai teorema Pitagoras untuk mengukur kemiringan suatu bangunan dan kemiringan sebuah tanggul agar mampu menahan tekanan air. Teorema ini juga sangat membantu dalam menentukan biaya pembuatan bangunan. Bahkan seorang tukang kayu pun untuk membuat tiga muat pilar harus menggunakan teorema Pitagoras. Nah, sebagai penutup dari materi ini, dari teorema Pitagoras kita dapat belajar bahwasannya suatu rumus kecil bisa berguna di banyak bidang. Maka jangan remehkan hal kecil yang kamu lakukan karena bisa berdampak besar bagi orang lain. Nah, sekian penjelasan materi dari kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.